Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, halo kawan hebat. Bagaimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali lagi di channel saya, Vivit Fitra Nadia. Kali ini kita akan belajar tentang artikel. Sebelum ke pembelajaran, kakak ingin bertanya dulu nih kepada kalian. Apakah kalian pernah membaca sebuah surat kabar? Atau apakah kalian pernah membaca majalah? Atau kalian masih ingat tidak materi kita di semester sebelumnya tentang teks editorial? Nah, kalau kalian masih ingat, sebetulnya materi kita kali ini hampir mirip dengan teks editorial. Kalau kita perhatikan pula tentang surat kabar dan majalah, ternyata di dalamnya terdapat berbagai macam rubrik. Dari segi isinya, koran atau majalah tersebut dapat berupa rubrik politik, hukum, olahraga, pendidikan, dan lain sebagainya. Kalau dari segi bentuknya, ada surat pembaca, kolom, profil, opini, dan editorial. Nah, salah satu rubrik dari surat kabar atau majalah yang akan kita pelajari pada pelajaran ini adalah sebuah artikel opini. Sebelum kita mengenal lebih jauh apa itu artikel, nah kita harus tahu dulu nih definisi dari artikel tersebut itu apa. Jadi, artikel merupakan jenis tulisan yang berisi pendapat, gagasan, pikiran, atau kritik terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat. Biasanya ditulis dengan bahasa ilmiah populer. Artikel juga dapat didefinisikan sebagai tulisan tentang suatu masalah, termasuk pendapat dan pendirian penulis tentang suatu masalah. Artikel sendiri biasanya bersifat aktual atau kontroversial dengan tujuan untuk memberitahu atau informatif dan meyakinkan atau persuasif argumentatif atau menghibur halayak pembaca atau disebut juga rekreatif. Nah, ternyata kalau kita perhatikan, artikel sendiri ini mirip dengan esai atau teks editorial, tetapi terdapat perbedaan di antara keduanya ya. Jadi walaupun kedua tulisan tersebut sama-sama dijumpai di dalam media massa cetak dan disajikan berdasarkan fakta, tetapi bedanya kalau artikel di sini dikupas secara lebih objektif, jadi tidak subjektif ya. Nah, uraiannya dalam artikel berangkat dari sesuatu yang dipikirkan dan bukan dari sesuatu yang dirasakan. Nah, beda pula nih beritanya yang ditulis oleh wartawan dari media yang bersangkutan. Jadi, kalau penulisan artikel dan juga esai adalah orang luar. Jadi, di luar dari wartawan media massa tersebut ya. Nah, media itu menyediakan rubrik atau kolom khusus untuk para pembacanya yang berminat membahas suatu persoalan di medianya. Dengan cara demikian, maka terbukalah peluang bagi pembaca media itu untuk mengemukakan opini ataupun pendapatnya tentang suatu persoalan. Setelah kita mengetahui apa itu artikel, kalau kita perhatikan, maka terdapat ciri-ciri dari artikel, sehingga kita bisa membedakan antara artikel, teks editorial, atau juga esai dalam surat kabar. Yang pertama, artikel sendiri berbasis fakta. Jadi walaupun ada opini-opini dari penulis, tetapi tetap berdasarkan fakta. Yang kedua, artikel sendiri menyatukan opini-opini dengan isu aktual. Jadi walaupun itu sebuah opini atau pendapat, tetapi harus disesuaikan dengan isu yang aktual. Yang ketiga, pembahasannya harus objektif, tidak boleh subjektif ya, jadi harus sesuai dengan kenyataan. Berikutnya, strukturnya harus sistematis, jadi harus diperhatikan tata cara penulisan atau struktur dari penulisan artikel. Yang berikutnya ada bahasa baku, jadi harus menggunakan bahasa baku sesuai dengan kaidah kebahasaan, karena artikel sendiri akan dimuat di sebuah media massa. Selanjutnya,
artikel sendiri mengandung unsur intelektualitas atau pengetahuan. Karena artikel sendiri itu ditulis oleh berbagai profesi, bebas ya, di luar dari wartawan, maka biasanya artikel sendiri tersebut mengandung unsur intelektualitas atau terdapat pengetahuan yang akan kita dapatkan sebagai pembaca. Selanjutnya, bukan merupakan hasil plagiasi, ya, karena ini berupa pendapat seseorang atau pendapat diri kita sendiri. Kalau kita akan menulis artikel, maka tidak terdapat plagiasi di dalamnya. Nah, selanjutnya, mengungkapkan masalah dan pemecahannya. Jadi kalau terdapat masalah, maka harus juga terdapat pemecahan masalah tersebut. Berikutnya ada topik yang dibahas menyangkut kepentingan publik. Jadi biasanya nih topik yang diangkat dalam artikel berupa pembahasannya tentang kepentingan publik. Dan yang terakhir, menampilkan identitas atau nama penulis. Jadi biasanya dalam sebuah artikel terdapat juga nama penulisnya. Nah, itu dia dari ciri-ciri artikel. Berikut ini ada beberapa jenis-jenis artikel berdasarkan isi. Yang pertama ada artikel praktis. Artikel praktis menitikberatkan keterampilan daripada pengembangan pengetahuan atau analisis masalah. Penulisannya juga cenderung naratif, artinya pesan yang disusun sesuai urutan waktu, peristiwa, atau tahapan. Artikel praktis contohnya seperti petunjuk cara membuat sesuatu, memperbaiki, mengoperasikan suatu alat. Nah, contoh dari artikel praktis nih, judulnya misalnya tentang cara-cara merawat muka atau tata cara salat gerhana. Yang kedua ada artikel ringan. Artikel ringan mengangkat masalah ringan, tidak perlu pemahaman yang mendalam. Biasanya ada di majalah remaja atau koran. Penulisannya juga biasanya dikemas informatif atau hiburan sehingga pembacanya tidak perlu konsentrasi penuh. Nah, artikel ringan sendiri banyak terdapat di tempat umum seperti rumah sakit, stasiun, atau kantor. Contoh dari artikel ringan, misalnya berjudul tentang kiat hidup sehat, atau belajar sukses di perguruan tinggi. Yang ketiga, ada artikel halaman opini. Pada dasarnya, semua artikel memanglah berupa opini ya, namun jenis artikel ini dalam surat kabar atau majalah ditempatkan khusus seperti di tajuk rencana, pojok, kolom, surat, pembaca, dan lain sebagainya. Artikel opini sendiri mengupas tuntas suatu masalah secara akademis, jadi penulisannya harus ahli di bidangnya. Contoh dari artikel opini misalnya berjudul tentang orang tua guru utama pendidikan, atau juga bisa berjudul tentang bahasa Arab kunci memahami Al-Quran. Nah, ini kalau dari judulnya berarti harus sesuai dengan bidang ahlinya ya. Yang terakhir tentang ada juga artikel analisis ahli. Nah, kalau artikel analisis ahli lebih berat dari artikel opini nih dia. Artikel ini juga harus ditulis oleh ahli sesuai topik tulisan. Bedanya, kalau artikel lain harus memakai bahasa populer, tetapi kalau artikel ahli boleh memakai bahasa ilmiah. Artikel analisis ahli mengupas tuntas secara tajam, mendalam, dan luas suatu masalah di masyarakat. Contoh dari artikel opini ini ya, atau contoh dari artikel analisis ahli yang berjudul Arah dan Tujuan Pendidikan Indonesia, atau juga boleh tentang kontroversi full day. Nah, yang terakhir ada artikel religi. Artikel religi dari namanya berarti pembahasannya mengenai tentang dunia keagamaan ya. Nah, itu dia beberapa jenis-jenis artikel. Nah, kalian bisa menulis beberapa artikel berdasarkan jenisnya ini ya. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang menemukan informasi dalam artikel. Informasi dalam artikel terdapat dua, ada opini dan juga fakta. Nah, ini kakak ingatkan kembali, mirip-mirip dengan teks editorial. Jadi di dalamnya ada opini dan juga fakta. Kakak ingatkan kembali ya tentang opini dan fakta ini sendiri. Jadi kalau opini merupakan kalimat yang mengandung opini. Contoh kalimatnya, hujan di daerah perdesaan aromanya seperti rumput basah. Kalau kita perhatikan pada kalimat ini, tidak semua orang menganggap hujan di sebuah perdesaan itu seperti rumput basah.
Kan mungkin menurut kakak seperti itu, tapi orang lain tidak. Maka hal tersebut termasuk ke dalam opini. Nah, kalau fakta, fakta merupakan kalimat yang mengandung fakta, berarti ada kenyataan ya. Contohnya, aroma yang pertama dikenal sebagai petrikor dan yang lain disebut ozon. Nah, berarti ini kan merupakan sebuah penelitian yang sudah dilakukan oleh para peneliti, maka hal tersebut termasuk fakta. Kita akan bahas lebih dalam lagi tentang fakta dan opini, yaitu membedakan informasi, fakta, atau opini. Yang pertama yang akan kakak bahas yaitu tentang fakta. Fakta biasanya berupa kenyataan atau peristiwa yang benar-benar ada atau terjadi. Dia teruji kebenarannya, buktinya terpublikasi secara luas, fakta sendiri bersifat objektif. Fakta juga dapat berupa peristiwa yang sudah terjadi, dan fakta sendiri dapat menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, atau berapa. Nah, berikutnya kakak akan membahas tentang opini. Opini merupakan sebuah pendapat, pikiran, atau pendirian seseorang terhadap sesuatu. Opini biasanya tidak terdapat bukti yang jelas. Opini sendiri bersifat subjektif. Nah, dia juga belum teruji kebenarannya. Peristiwanya juga biasanya belum terjadi, dan opini dapat menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Nah, itu dia merupakan beberapa cara untuk membedakan fakta dan opini. Di awal, kita sudah membahas bahwa pembelajaran kita kali ini yaitu tentang artikel opini. Maka, kita sekarang akan membahas tentang menyusun opini dalam bentuk artikel. Jadi, selain fakta, dalam artikel juga terdapat opini ya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, opini diartikan sebagai pendapat, pikiran, atau pendirian. Opini dapat juga diartikan sebagai argumentasi, karena di dalam artikel banyak sekali argumen-argumen yang disampaikan oleh penulis. Opini yang baik adalah opini yang ditunjang atau dibenarkan oleh fakta. Nah, opini yang baik pula juga harus logis dan jelas. Berikut ini kakak akan membahas apa saja sih opini dalam bentuk artikel sendiri. Yang pertama, opini harus relevan atau diperkuat fakta. Contohnya, opini bahwa prestasi para siswa di Seman 1 itu mengalami peningkatan. Nah, hal tersebut harus ditunjang oleh fakta berupa nilai rata-rata para siswanya yang lebih tinggi. Mungkin pula ditunjang oleh berbagai kejuaraan yang banyak dimenangi oleh para siswanya dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, fakta-fakta tersebut harus memadai, karena kita tidak begitu saja berpendapat bahwa para siswa kelas 12A itu pintar-pintar jika nilai yang baik atau bagus hanya diperoleh oleh beberapa siswa saja, bahkan setengahnya pun tidak dari seluruh jumlah siswa yang ada. Yang kedua, yaitu opini harus logis. Agar mudah dipahami dan diterima oleh orang lain, maka suatu opini harus logis atau masuk akal dan dapat diterima akal sehat. Misalnya, opini bahwa pelaku penghinaan terhadap orang lain itu tidak boleh dituntut di pengadilan agar persatuan dan kesatuan tetap terjaga. Nah, opini tersebut tidak logis karena justru kalau tidak diadili, keadaan itu akan meresahkan masyarakat dan justru akan menjadikan persatuan-kesatuan terganggu. Yang tiga, opini harus jelas. Ketidakjelasan opini dapat disebabkan oleh bertumpunya gagasan yang ada di dalam sebuah pernyataan. Misalnya, opini selain persoalan penataan sistem organisasi dan birokrasi, ada sejumlah persoalan yang harus mendapat perhatian khusus dari Mendikbud baru yang terkait persoalan pengelolaan guru dan peningkatan kualifikasinya. Opini tersebut tidak jelas karena memiliki gagasan yang bertumpuk. Oleh karena itu, penyampaiannya harus dipilah
menjadi beberapa pernyataan sebagai berikut ini dari opini yang tadi ya. Yang pertama, selain persoalan penataan sistem organisasi dan birokrasi, ada sejumlah persoalan yang harus mendapat perhatian khusus dari Mendikbud baru. Yang kedua, hal itu terkait persoalan pengelolaan guru dan peningkatan kualifikasinya. Jadi tidak bertumpuk nih pendapatnya gitu ya. Jadi terdapat pendapat yang jelas, tidak ada ketidakjelasan seperti itu ya. Jadi kita harus perhatikan 3 poin ini jika menyusun opini dalam bentuk artikel. Sebelumnya kita telah membahas tentang bagaimana cara menyusun opini dalam sebuah artikel. Berikutnya, kita akan membahas tentang bagaimana cara mengungkapkan opini dalam bentuk kalimat yang benar. Ada 3 cara ya. Yang pertama, kita harus memperhatikan struktur dari artikel opini tersebut. Jadi, artikel tersebut diawali biasanya dengan pernyataan pendapat atau thesis statement atau topik yang akan kita bahas. Nah, selanjutnya kita akan kemukakan beberapa argumentasi tentang pendapat atau pandangan kita terhadap masalah yang dikemukakan. Nah, pada bagian ini disebut dengan argumentasi. Bagian akhir adalah berisi pernyataan ulang pendapat atau reiteration, yakni penegasan kembali pendapat yang telah dikemukakan agar pembaca yakin dengan pandangan atau pendapat tersebut. Jadi untuk struktur artikel, kita harus memperhatikan bagian-bagiannya tersebut ya. Nah, yang kedua ada argumentasi. Bagian terpenting dalam artikel opini adalah argumentasi. Argumentasi yang kita kemukakan harus kuat. Jadi artinya argumen itu harus didukung data aktual karena artikel opini pada umumnya bersifat aktual yang berisi analisis subjektif terhadap suatu permasalahan. Argumentasi yang dibangun harus konstruktif agar pesan dalam tulisan dapat diserap secara baik oleh pembaca. Kemudian, kita harus memberikan solusi yang komprehensif atau yang sesuai dengan masalah tersebut. Dan yang terakhir yang harus kita perhatikan yaitu tentang penggunaan bahasa. Bahasa dalam artikel bersifat ilmiah populer. Nah, ini berbeda ya dengan bahasa ilmiah pada umumnya. Penggunaan bahasa penting untuk diperhatikan melihat sasaran pembacanya. Nah, jadi untuk melihat sasaran pembacanya, maka kita harus memperhatikan dari segi penggunaan bahasa. Kecenderungan pembaca teks artikel adalah membaca tulisan yang tidak terlalu panjang, mudah dibaca, dan mudah dipahami. Oleh karena itu, pada saat membuat opini, gunakan bahasa yang komunikatif, tidak bertele-tele, dan ringkas penyajiannya. Nah, dalam menggali gagasan dan argumentasi, gunakanlah kalimat yang efektif, efisien, dan mudah dimengerti oleh pembaca. Jika kamu menggunakan istilah asing atau bahasa daerah, buatlah padanan kata dalam bahasa Indonesia. Nah, hal tersebut bisa memudahkan para pembaca untuk membaca artikel yang kita buat. Setelah kita mengetahui bagaimana cara menyusun opini dalam bentuk kalimat, nah maka naik lagi nih dari kalimat kita akan mempelajari tentang bagaimana menyusun opini dalam bentuk paragraf. Biasanya nih dalam kehidupan sehari-hari kita banyak sekali melakukan aktivitas membaca. Dalam membaca suatu bentuk tulisan biasanya diperlukan daya kritis. Apakah tulisan itu berupa fakta atau opini? Dalam bentuk tulisan, suatu opini sebenarnya mudah dikenali. Berikut ini adalah beberapa penanda-penanda opini dalam suatu paragraf. Yang pertama, biasanya menggunakan kutipan kata-kata seseorang. Ini biasanya ditandai dengan adanya tanda baca petik 2. Yang berikutnya, menggunakan sudut pandang penulis dalam bentuk penafsiran terhadap fakta. Selanjutnya, menggunakan kata yang tidak pasti. Contoh dari kata yang tidak pasti tersebut adalah mungkin, rasanya, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir, biasanya nih menggunakan kata yang bertujuan menyampaikan sesuatu. Contoh dari kata tersebut yaitu sebaiknya, saran, pendapat, dan lain sebagainya. Nah, inti dari paragraf opini biasanya dapat ditemukan kata atau kalimat yang menunjukkan bahwa itu adalah sebuah pendapat pribadi ataupun pandangan seseorang yang belum tentu benar, hanya berdasarkan pemikiran seseorang saja. Nah, itu dia ya, penanda-penanda dalam sebuah paragraf ya.
Selanjutnya kita bahas lebih dalam lagi tentang artikel, yaitu menganalisis struktur dan kebahasan artikel. Yang akan kita bahas pertama yaitu tentang struktur artikel. Kalau kita perhatikan pada gambar ini, maka kita bisa simpulkan bahwa struktur ini mirip dengan struktur teks eksposisi atau teks editorial. Tentu saja mirip ya, atau sama, karena artikel sendiri juga sama-sama sebuah teks yang memberikan informasi kepada pembacanya. Maka strukturnya pun sama ya, ada 3. Yang pertama ada pendahuluan, berikutnya ada pembahasan, dan yang terakhir ada penutup. Pendahuluan sendiri biasanya isinya tentang pengenalan isu atau gagasan umum atau tesis. Nah, yakni berupa sorotan peristiwa aktual. Dalam hal ini, artikel memiliki kesamaan dengan editorial ya. Bedanya, isu dalam editorial dipilih oleh redaksi media itu sendiri, sedangkan kalau isu dalam artikel ditentukan berdasarkan minat penulisnya. Namun, tidak sedikit pula artikel yang tidak memperhatikan isu tertentu. Artikel seperti ini diawali pernyataan umum berupa pengenalan masalah ataupun gagasan pokok atau tesis yang oleh penulis dianggap penting atau menarik untuk dibahas dan dicarikan penyelesaiannya. Nah, yang kedua ada pembahasan atau rangkaian argumentasi. Biasanya berupa pendapat atau opini penulis terkait dengan isi ataupun topik yang dibahasnya. Bagian ini dilengkapi pula oleh sejumlah fakta, baik yang diperoleh penulis melalui hasil pengamatan, wawancara, maupun dari sumber-sumber tertentu. Dan yang terakhir ada penutup, biasanya berisi penegasan ulang, harapan atau saran. Nah, penegasan kembali di atas biasanya pembahasan sebelumnya, mungkin pula bagian ini disertai harapan atau juga saran-saran. Nah, itu dia tentang struktur artikel ya, yang harus kita perhatikan jika kita ingin menulis sebuah artikel. Semakin kita mendalami kembali materi tentang artikel, maka kita harus tahu pula nih kaidah kebahasan dalam sebuah artikel. Ada 3 kaidah kebahasaan. Yang pertama ada adverbia, kemudian ada konjungsi, dan yang terakhir adalah kosakata. Nah, berikut ini nanti slide-nya akan kakak bahas satu persatu dari kaidah kebahasan artikel ini sendiri. Yang pertama yang kita bahas yaitu adverbia. Dalam KBBI, adverbia merupakan kata yang memberikan keterangan pada verba, adjektiva, atau kalimat. Misalnya, sangat, lebih, dan tidak. Adverbia juga disebut dengan kata keterangan. Ada berbagai macam jenis adverbia. Yang pertama ada adverbia kualitatif, kemudian ada adverbia kuantitatif, adverbia limitif, adverbia konstruktif, adverbia frekuentif, adverbia kewaktuan, adverbia kecaraan, dan yang terakhir adverbia keniscayaan. Wah, ada banyak sekali ya, tetapi kakak akan memberikan satu penjelasan tentang adverbia frekuentif saja ya, karena yang sesuai dengan artikel biasanya nih ada di adverbia frekuentif, yaitu seperti kata selalu, biasanya, sebagian besar, sering, kadang-kadang, dan jarang. Kaidah kebahasan berikutnya yaitu konjungsi. Konjungsi adalah kata atau ungkapan yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat, yaitu kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, serta kalimat dengan kalimat. Berikut ini ada beberapa konjungsi yang biasa digunakan. Nah, biasanya nih ada juga konjungsi yang digunakan untuk menata argumentasi, seperti pertama, kedua, berikutnya, atau ada juga konjungsi yang digunakan untuk memperkuat argumentasi, seperti selain itu, sebagainya, contoh, misalnya, padahal, justru. Nah, ada juga nih konjungsi yang menyatakan hubungan sebab akibat. Contohnya, sejak, sebelumnya, dan sebagainya. Ada juga konjungsi yang digunakan untuk menyatakan harapan. Contohnya, supaya, dan sebagainya. Kaidah kebahasan yang terakhir yaitu kosakata. Kosakata merupakan perbendaharaan kata.
Penulis artikel memerlukan kosakata yang menarik untuk meyakinkan pembaca atas opini yang disampaikannya. Nah, berikut ini ada beberapa kosakata. Yang pertama ada istilah umum. Istilah merupakan kata atau kelompok kata yang pemakaiannya terbatas pada bidang tertentu. Jadi tidak semua bidang mengetahui kosakata tersebut ya. Yang kedua, aktual. Aktual berarti sedang menjadi pembicaraan orang banyak atau baru saja terjadi. Yang berikutnya ada fenomenal, yakni luar biasa, hebat, dan dapat dirasakan panca indera. Dan yang terakhir yaitu keterangan oposisi. Keterangan yang memberikan penjelasan kata benda. Jika ditulis, keterangan ini diapit tanda koma atau tanda pisah atau juga tanda kurung. Nah, itu dia beberapa kosakata yang bisa menjadi menarik untuk meyakinkan pembaca atas opini yang kita sampaikan. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang mengonstruksi artikel berdasarkan fakta. Jika kita perhatikan kembali tentang model-model artikel yang telah disajikan sebelumnya, baik dalam hal isi, struktur, maupun kaidah kebahasannya, nah, untuk menulis teks seperti itu, ada beberapa langkah yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita harus menentukan topik. Topik sendiri merupakan pokok karangan. Topik yang dapat kita angkat menjadi bahan penulisan artikel tidaklah terbatas. Jadi, kita bebas menentukan topik apapun itu ya. Kita bisa membahas tentang hukum, politik, ekonomi, lingkungan hidup, ataupun hal lainnya. Tetapi yang harus kita garis bawahi yaitu satu-satunya persyaratan yang harus dipenuhi adalah bahwa kita harus cukup memahami topik tersebut. Kenapa demikian? Karena bagaimanapun juga pemahaman yang cukup untuk menuliskan topik-topik spesifik memerlukan pengetahuan atau pemahaman akan disiplin ilmu tertentu. Kita mungkin saja bisa menulis sebuah artikel mengenai masalah politik tanpa perlu memberikan banyak fakta. Namun, untuk topik-topik tertentu seperti politik para pejuang pada zaman kolonial, tentunya kita memerlukan informasi yang lengkap. Nah, referensinya sendiri bisa didapatkan dari banyak sumber, mulai dari buku sampai dengan media internet. Nah, maka akan lebih baik lagi apabila topik itu sesuai dengan kapasitas keilmuan kita. Walaupun kita menguasai banyak bidang, redaksi akan lebih percaya kepada penulis yang membahas sesuatu sesuai dengan bidangnya. Penulis-penulis yang sudah punya nama pun biasanya hanya akan menulis artikel sesuai dengan kompetensinya. Yang kedua, mengenali karakter media massa. Jika seseorang ingin menulis artikel di media massa, maka kita harus paham betul bahwa media yang kita tuju adalah media yang dibaca oleh banyak orang. Pembacanya adalah orang-orang yang beragam, baik itu dari sisi usia, pekerjaan, sosial ekonomi, jenis kelamin, maupun tingkat pendidikan. Dengan demikian, kita harus bisa membuat artikel yang bisa mudah dimengerti oleh semua kalangan pembaca. Meskipun demikian, setiap media massa memiliki segmen pembaca yang tidak sama. Ada media yang mengkhususkan pada masalah ekonomi, teknologi, hiburan, olahraga, serta urusan-urusan wanita dan rumah tangga. Oleh karena itu, mengenali karakteristik media yang dituju menjadi sesuatu hal yang sangat mutlak bagi penulis artikel. Seorang penulis artikel harus memahami selera dan misi setiap penerbitan. Penulis juga harus mengenal karakteristik media massa, termasuk pula pada kalibernya. Dalam hal ini, bagi seorang penulis pemula, janganlah memaksakan diri untuk mengirimkan artikel ke media massa yang berkaliber besar sebab peluang untuk bisa dimuat sangat kecil karena harus bersaing dengan penulis-penulis lain yang sudah profesional dan punya nama. Jika kita seorang penulis pemula, jangan memaksakan diri untuk menulis artikel di media cetak besar. Lebih baik jika memulai mengirim artikel pada media lokal karena peluang untuk bisa dimuat lebih besar. Kita perlu memperhitungkan dulu masalah honorariumnya yang memang jumlahnya lebih kecil dibandingkan dengan honorarium dari media massa nasional. Sebagai langkah awal, bisa dimuat pun kita harus bersyukur. Oleh karena itu, hal itu merupakan modal awal dalam membentuk kepercayaan diri untuk menjadi penulis besar pada tahap selanjutnya. Yang terakhir yaitu tentang etos kerja. Menulis artikel memerlukan sebuah ketekunan.
Meskipun berkali-kali tidak dimuat, kita tidak boleh pantang mundur. Kita tidak boleh bosan untuk terus berkarya. Untuk bisa menjadi besar, seseorang harus mewakilinya atau harus mengawalinya dengan langkah kecil. Dengan tidak dimuat pun, paling tidak kita bisa membuat artikel yang bisa dibaca oleh diri sendiri. Itu jauh lebih baik daripada kita tidak bisa menghasilkan karya apapun. Lagi pula, penolakan atas suatu artikel oleh media massa tidak selalu disebabkan oleh mutu artikel itu yang kurang baik. Hal tersebut juga bisa disebabkan oleh medianya yang tidak sesuai, baik itu dalam hal selera maupun misinya. Oleh karena itu, kita juga perlu mencoba mengirim artikel tersebut ke media lain. Alasan lainnya juga dapat disebabkan oleh momentumnya yang tidak tepat. Misalnya, artikel tersebut membahas tentang persoalan wanita dan mendapat penolakan dari suatu media. Upaya yang dapat kita lakukan adalah mencoba untuk mengirimkan kembali artikel tersebut, baik pada media yang sama maupun yang berbeda pada waktu dan momentum yang tepat dan sesuai, misalnya menjelang peringatan Hari Kartini atau Hari Ibu. Pembahasan berikutnya yaitu tentang menyajikan artikel opini dengan kebahasan yang baik dan benar. Bahasa dalam artikel menggunakan ragam tulis baku sesuai dengan konteks situasinya. Ragam tulis baku meliputi tata tulis atau ejaan baku, tata bahasa, baik dalam bentuk kata, kalimat, dan kosakata baku. Nah, selain itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyajikan artikel, yaitu yang pertama, pola pemecahan topik. Pola ini memecah topik yang masih berada dalam lingkup pembicaraan yang ditemukan menjadi subtopik atau subbagian yang lebih sempit. Nah, kemudian menganalisisnya masing-masing. Yang kedua, pola masalah dan pemecahannya. Pola ini lebih dahulu mengemukakan masalah, baik itu masalah pokok maupun beberapa masalah. Namun, masih berada dalam lingkup pokok bahasan utama. Nah, selanjutnya dianalisis sesuai dengan pendapat pakar atau ahli terkait dengan bidang ilmu yang bersangkutan. Yang kedua, ada pola kronologi. Pola ini menyajikan artikel sesuai dengan kronologi, urutan, kebersinambungan, keberlanjutan bagaimana sesuatu itu terjadi. Nah, kemudian dipaparkan secara runut dan runtut. Selanjutnya ada pola pendapat dan alasan pemikiran. Pola ini baru dipakai jika penulis menyampaikan pendapat atau gagasan atau pendapatnya sendiri. Kemudian, berargumen secara jelas tentang hal tersebut. Yang terakhir tentang pola pembandingan. Pola ini sama seperti gaya penulisan komparatif, yaitu dengan membandingkan dua aspek atau lebih dari satu topik lalu menunjukkan persamaan atau perbedaan. Nah, itu dia tentang menyajikan artikel opini dengan kebahasan yang baik dan benar. Itu dia pembahasan kita tentang materi artikel. Semoga kalian bisa memahami apa yang telah kakak sampaikan ya. Jangan lupa kalian like, komen, subscribe, dan share kepada teman-teman kalian supaya video ini lebih bermanfaat lagi ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.